welcome back to my channel nomor 1 seantero, sejagat raya, dan sedunia, yaitu channel Info Barbar. Oke, guys, kali ini gua Gilbert Leonardo ingin mereview suatu film yang sangat barbar. Sesuai janji gua yang kemarin, bahwa gue akan men-share cerita-cerita atau suatu kejadian yang sangat barbar dan sangat wow gitu, sangat scary banget gitu, dan sangat menjijikan. Nah, jadi mungkin dari beberapa dari kalian ini udah ada yang nonton film ini, dan beberapa dari kalian ini juga nontonnya nggak sampai habis kayak gitu. Karena kenapa sih gitu? Karena gue bisa kasih alasan, dan film ini tuh bener-bener sangat barbar dan sangat menjijikan banget gitu. Karena semakin kesini alur ceritanya tuh makin buat kita rasanya ingin muntah, guys. Jadi rasanya itu ingin sekali kita itu dibuat sama si sutradara ini tuh untuk muntah. Nah, jadi judul film ini adalah Human Centipede. Nah, jadi alur ceritanya itu gue akan ceritain kayak gimana dari awal sampai akhir. Jadi ini gue kasih trailer filmnya dulu. Kalian coba untuk nonton. Dan jangan lupa siapin ember sama tisu. Karena apa? Karena jangan sampai muntah. Oke? See you dan selamat menonton. Yes, I was wondering if I could get driving directions to a nightclub called... Hello, sweetie. No, we're in Germany right now. Maybe we can talk to you later? All right, we miss you. Bye, Amy. Bye, sweetie. I think we're supposed to turn. I thought you knew exactly where we were going. What was that? We came from over here, I swear. We just got a little lost. A little lost? Yes, we're not a little lost. We're really lost! Hello, is anyone home? We got a flat tire. Can we come in? Something to drink? You're tourists. We're on a road trip through like Europe. Yeah. Can you call the emergency car service for us? You have a really lovely home. A Siamese triplet connected via the gastric system. The human centipede. First sequence. We start with cutting the ligaments of the kneecaps. So wahnsinnig! Her, kommst du her? Open the door! You need help! You're a sick man! What is this? What are you doing to us? There we go! Yeah! Guys, gimana guys trailer filmnya? Barbar, scary, menjijikan. Pasti itu yang kalian rasain kan guys? Sama halnya kayak gue rasain pada saat nonton film si Human Centipede ini. Nah, awalnya sih gue be aja ya guys gitu, biasa aja. Tapi pada saat mulai masuk scene yang pembedahan itu, gue mulai mempause film ini dan mulai muntah kayak gitu. Karena bener gak kuat lagi guys, jijik banget gitu, menjijikan banget. Nah,
nih guys, sebelum gue menceritakan atau mereview si film Human Centipede ini, gue mau ceritain dulu nih guys sama kalian. Jadi sebenarnya tujuan si sutradara buat film ini ya mau memperlihatkan adegan-adegan yang seperti itu sih guys gitu. Dan yang namanya sebuah film ya guys gitu pasti ada hikmah dan nilai positifnya kayak gitu. Nanti gue akan kasih tahu gitu menurut versi gue hikmah dan nilai positifnya seperti apa. Nah jadi guys sebenarnya film Human Centipede ini tuh udah dapat sangat banyak komentar negatif dan dijudge oleh banyak negara gitu loh. Sebenarnya nih film ini harusnya nggak boleh sampai lulus sensor guys gitu, karena menurut gua mungkin kurang berfaedah gitu loh. Maksudnya dalam arti kata yang nontonnya itu jadi kabur gitu, jadi takut dan jadi kapok kayak gitu untuk nonton film kayak gini. Nah, kecuali kalau misalkan kalian yang pemberani gitu kayak gue pribadi gitu yang nekat lah, modal nekat untuk kelanjutin film ini gitu dari awal sampai akhir. Nah itu sih guys gitu. Nah tapi tetap aja gitu lulus sensor pada akhirnya. Jadi ya menurut gue ya guys, parah-parahnya sebuah film pasti ada nilai positif atau ada hikmah yang bisa diambil sih kayak gitu. Nah nanti gue kasih tahu sih hikmah sama nilai positifnya itu apa sih yang bisa diambil dari film si Human Centipede ini gitu. Di akhir nanti gue akan kasih tahu sama kalian. Oke, kita lanjut ya guys gitu. Gue akan nge-review si film cerita. Nah awal cerita itu guys, jadi ada 2 orang cewek yang tadi di trailer kalian film itu sama dokter gitu kan, sama satu cowok orang Jepang. Nah jadi si 2 cewek itu namanya Lindsay dan Jenny guys. Nah Lindsay dan Jenny ini adalah mereka tuh turis dari Amerika kayak gitu. Nah cuma mereka itu posisinya lagi apesnya kenapa? Karena mereka ban mobilnya itu bocor di tengah-tengah hutan. Nah plus sinyal HP-nya itu susah guys ya, you know lah guys kalau misalkan di tengah hutan kayak gimana sih kondisi sinyal, pasti emosi banget gitu kan. Mungkin dari kalian ada yang suka ngocok-ngocok HP kalian kayak gitu, mungkin sampai ada yang ngebanting gitu saking keselnya gitu, saking emosinya. Nah jadi guys pada saat hari apesnya sih mereka berdua itu, nah mereka berdua akhirnya nemuin rumah gitu guys. Nah rumahnya itu adalah rumah si dokter yang ada di trailer film yang tadi kalian tonton. Nah nama dokter itu adalah dokter Heather. Nah si dokter Heather ini job desk-nya atau kerjaannya adalah dia ngebedah atau misahin bayi kembar siam guys. Nah itu kerjaannya dia si dokter Heather. Nah tapi nggak tahu kenapa si dokter Heather ini mempunyai ambisi yang terlalu, menurut gue terlalu freak sih gitu, terlalu gila gitu, yang sehingga membuat dia tuh berbanding terbalik dengan pekerjaannya dia gitu, yang harusnya memisahkan bayi kembar siam, ini malah dia punya ambisi untuk menyatukan bayi kembar siam. Itu dia punya ambisinya guys. Nah jadi lanjut guys, si Lindsay dan Jenny ini kan bertamu gitu ke rumahnya si Dr. Heather. Bertamu terus dikasih minum, biasalah guys gitu kan, namanya tamu dikasih minum kayak gitu. Nah tiba-tiba si Lindsay gitu kan dan si Jenny ini pingsan gitu. Dan you know guys gitu kenapa mereka bisa pingsan ya, karena si dokter Heather-nya udah kasih obat bius kayak gitu, udah kasih obat bius ke si Lindsay dan si Jenny ini kayak gitu ya. Jadi pingsan lah guys gitu loh, kayak film-film FTV Indonesia ya guys. Pingsan gitu karena dikasih obat bius. Jadi enggak guys gitu. Jadi memang dari sini aja, dari awal cerita aja tuh udah menunjukkan sisi psikopatnya si dokter Heather ini kayak gitu. Nah lanjut guys. Nah jadi si dokter
Dr. Hater itu tadi yang gue bilang, dia tuh punya ambisi yang terlalu besar dan terlalu freak banget gitu, yang membuat dia tuh mau cari satu hal yang berbeda gitu, tapi nggak manusiawi kayak gitu. Nah, jadi si Dr. Hater ini punya sebuah ide atau punya sebuah eksperimen tuh membuat manusia kelabang. Nah, jadi manusia kelabang sendiri itu adalah eksperimen menyatukan beberapa manusia dengan menjahit mulut mereka ke anus yang ada di depannya kayak gitu, dan memiliki satu pencernaan yang sama. Oke guys, kita sedikit menghayal dan sedikit berimajinasi gitu. Jadi misalkan nih ada 3 orang gitu, orang A, orang B, dan orang C kayak gitu. Nah, si orang A ini jadi kepala, si orang C ini jadi ekor kayak gitu. Nah, bisa nggak sih kalau berdua kayak gitu? Mungkin bisa, tapi nggak menarik menurut si Dr. Hater ini guys. Nah, jadi dibuatnya 3 kayak gitu. Nah, dari ketiga ini yang tadi gue bilang ada kepala dan ekor. Nah, yang tadi di trailer itu kan ada cowok Jepang guys. Nah, jadi komplit nih gitu, ada 3 kan, ada 3 orang yang bisa dijadiin eksperimen gilanya si Dr. Hater. Nah, pas nih guys, jadi si yang jadi kepala itu adalah si orang Jepang yang tadi, yang orang kedua itu si Lindsay, dan orang ketiganya itu adalah si Jenny kayak gitu. Nah, jadi orang A orang Jepang, orang B Lindsay, orang C si Jenny. Nah, jadi si orang Jepang ini di dalam alur cerita ini tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris guys gitu. Jadi dia cuma bisa ngomong bahasa Jepang, dan membuat Dr. Hater itu jadi pusing dan lo apa sih gitu, lo ngomong apa sih, gue nggak paham, gue nggak ngerti gitu. Jadi oke, si Dr. Hater memilih si orang Jepang ini sebagai kepala gitu, sebagai ujungnya gitu loh, sebagai kepala di awalnya lah gitu. Nah, udah gitu mulutnya tuh dijahit guys gitu, mungkin ya nggak bisa ngomong kalau dijahit kan. Nah, si orang Jepang di depan, si Lindsay di belakang orang Jepang. Kalian ngebayangin banget sih guys, maksudnya mulut kalian dimasukin ke anus dan diikat gitu, dijahit gitu, dan otomatis kalau misalkan si orang Jepang ini pup gitu, ya otomatis kan masuk ke mulutnya si Lindsay kan, ke si orang B kayak gitu. Nah, dan sebaliknya orang B juga kalau mau pup ya pasti masuk ke mulutnya si orang C gitu, ke si Jenny kayak gitu. Nah, Jenny beruntung lah karena nggak ada orang keempat dan orang kelima. Nah, gitu guys. Jadi lanjut lagi, itu gambaran dan imajinasi dari aku ya guys gitu. Jadi aku imajinasi tuh kayak gitu. Nah, lanjut lagi guys. Nah, jadi ada datang 2 orang. Nah, 2 orang ini ternyata adalah detektif. Nah, jadi si 2 detektif ini tuh udah mulai curiga guys gitu sama rumahnya si Dr. Hater ini itu, karena kan memang dapat laporan 2 turis ini, si Lindsay sama si Jenny itu dalam pencarian kayak gitu. Jadi membuat 2 detektif ini mencurigakan ke Dr. Hater gitu. Nah, curiganya dari mana sih guys? Jadi curiganya itu ketika si Dr. Hater ini memberi atau kasih minuman gitu ke 2 orang ini, cuma mereka tuh menolak. Nah, pada akhirnya si Dr. Hater ini menembak mereka berdua dengan pistol. Nah, sebelum salah seorang dari detektif itu benar-benar mati, si Dr. Hater itu sempat menembak si detektif yang satunya lagi itu sempat nembak si Dr. Haternya guys kayak gitu. Sempat nembak Dr. Hater sehingga gagal lah kayak gitu rencananya si Dr. Hater ini untuk buat 5 jadi 1 gitu. Nah, setelah itu Odading Mang Oleh. Jalan cerita lanjut ke si yang 3 tadi itu guys. Nah, jadi
lah kayak gitu, cuma yang satu kan mati kayak gitu. Nah jadi lanjut lagi, si dokter Heather ini kan akhirnya mati kan guys, ditembak sama detektif ini. Nah sementara manusia yang kelabang itu, yang 3 orang tadi itu, si manusia Jepang ya, atau si pria Jepang dan Lindsay dan Jenny itu mereka tuh sedang berusaha melarikan diri gitu, melarikan diri gimana caranya bisa keluar dari rumah si dokter Heather ini, tapi gagal guys, karena akhirnya si pria Jepang itu atau si manusia Jepang itu putus asa dan menggorok lehernya sendiri dengan serpihan kaca. Gila guys, ngeri banget ya kayak gitu. Nah sedangkan si Jenny yang ada di posisi paling belakang, ia juga mati akibat infeksi dari luka jahitan mulutnya. Sehingga ya pada akhirnya si Lindsay doang yang masih hidup dan terjebak di antara 2 mayat temannya, dan film pun tamat gitu loh. Nah jadi guys gitu, setelah gua nonton film ini dari awal sampai akhir, gua tuh nangkep nilai positif dan hikmahnya kayak gitu. Apa sih nilai positif dan hikmahnya? Ya nilai positif dan hikmahnya itu ya lu jadi manusia syukurin aja gitu yang ada, yang diberikan sama Tuhan gitu loh, rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Gak usah muluk-muluk, gak usah punya ambisi yang terlalu besar gitu, gak usah punya obsesi yang terlalu tinggi gitu loh. Udah dikasih sama Tuhan A, lo gak boleh punya rencana B gitu loh, namanya menyalahgunakan pemberian dari Tuhan kayak gitu. Itu sih guys nilai positif dan hikmah yang bisa gue ambil kayak gitu. Nah mungkin nextnya gue akan share lagi gitu alur cerita si Humans Independent ini part 2 sampai part finalnya kayak gitu. Mungkin kalian ada yang udah kepo, ada yang udah nonton tapi nggak berani gitu, mungkin cuma berani udahlah dengerin cerita dari Info Barbar aja lah gitu guys, nggak apa-apa. Jadi gue maklumin itu kok, karena memang tiap orang kan punya personality yang berbeda-beda gitu, ada yang berani, ada yang nggak berani gitu, jadi sehingga nggak semua lah kayak gitu. Jadi tujuan gue buat video mereview film si Humans Independent ini ya untuk kasih tau aja gitu alur ceritanya, gambarin atau ilustrasi ceritanya seperti apa kayak gitu. Oke, sampai situ aja guys. Semoga kalian jangan terngiang-ngiang dan sampai terbawa mimpi ya guys. Emang apa sih nggak boleh? Ambil yang positifnya, jauhin yang negatifnya guys dari film si Humans Independent ini. Stay safe untuk kalian semua, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua teman-teman kalian supaya generasi milenial zaman sekarang bisa terus yang namanya bertambah wawasan dan bertambah pengetahuannya. Oke guys, see you next video.